محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Al-ayat surah Al-Allahul Azim. Pada sore hari ini kita akan kembali belajar tentang ilmu fikih, yakni di dalam bab tentang at-thaharah. Di dalam bagian thaharah termasuk di dalamnya yang pertama adalah di dalam thaharah, di dalamnya adalah mandi. Kemarin kita sudah mempelajari bersama. Pada sore hari ini termasuk di dalam at-thaharah itu adalah tayamum. Sebelum kita masuk pada bab tentang tayamum, saya ingin flashback jelaskan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu adalah paruh daripada iman. Terus yang berikutnya Nabi Muhammad menjelaskan miftahus shalah at-tuhur, at-tahur. Pembuka daripada sholat kita itu adalah karena kita menjaga kebersihan. Berarti kalau seandainya sholat tapi enggak bersih atau tidak suci, maka berapapun sholatnya, jumlah rakaatnya, maka tidak terhitung atau tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buniyad dina 'alan nadhafati. Dibangun agama ini 'alan nadhafah, daripada atas an-nadhafah, bersih. Atas di dalam hal tersebut Allah berfirman, rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Daripada manusia yuhibbuna, senang, suka, cinta, ayyatahharu, di dalam kebersihan. Walit taharati arba'u maratiba. Dan di dalam toharoh bersuci itu ada 4 macamnya. Kemarin kalau kita kan penjelasan wudu, mandi, tayamum nanti. Nah di dalam hal ini, maka di dalam kitab ini dijelaskan suci bersuci itu ada 4 macam. Apa itu? Yang pertama al-ula tathhirut thahir anil ahdath. Adalah tathhirut thahir anil ahdath. Bersuci anil ahdath, daripada hadas. Daripada hadas kecil, daripada hadas besar, termasuk di dalamnya adalah wudu, termasuk di dalamnya adalah mandi, termasuk di dalamnya adalah tayamum. Ini yang pertama, al-ula, termasuk bagian menjaga atau bersuci. Yang pertama itu adalah suci daripada. Wasaniyatu, dan yang kedua tathhirul jawarih anil jaraim wal asam. Yang kedua, yang dimaksud daripada bersuci yang kedua itu adalah membersihkan diri kita daripada noda dan dosa. Yang kedua, ya ini tingkat yang kedua. Jadi kalau kita selesai wudu, selesai kita mandi, selesai kita tayamum, itu baru step pertama. Ya, step pertama tentang apa? Yang pertama menjaga kebersihan. Nanti lagi maksud yang kedua, apa? Sucikan diri kita, bersihkan diri kita daripada noda dan dosa. Yang kedua. Ada lagi yang ketiga, wasalisatu, dan yang ketiga tathhirul qalba anil akhlaqil madhmumah. Mensucikan hati kita daripada akhlak madhmumah, tercela. Yang ketiga. Ya, step yang ketiga di dalam bersuci itu adalah membersihkan hati kita daripada akhlak yang tidak terpuji. Atau disebut di dalam hal ini adalah akhlak madhmumah. Akhlak madhmumah atau akhlak yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah
dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh baginda Rasulullah untuk kita lakukan. Lawannya daripada hal tersebut adalah akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Nah, ini yang ketiga, step yang ketiga, ketika kita toharah bersuci, yang ketiga adalah mensucikan hati kita daripada akhlak-akhlak tercela. Sampai hati kita masih mempunyai akhlak-akhlak mazmum. Warabi'atu yang keempat, tadhirus sirri mimma siwallahu ta'ala wa hiya taharatul anbiya wasiddiqin. Nah, ini yang keempat, yang penting di dalamnya. Warabi'atu dan yang keempat, tadhirus sir, menghilangkan asir. Sir itu hati, mimma siwallahu ta'ala, kepada perkara selain Allah Ta'ala. Ini yang keempat. Jadi membersihkan atau bersuci yang keempat, yang hal tersebut adalah daripada apa? Membersihkan diri kita, membersihkan hati kita daripada kumantil, nyantol kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tersebut adalah wahya taharatul anbiya wasiddiqin. Yang keempat ini adalah cara bersuci para nabi dan orang-orang yang siddiqin, yang benar. Jadi kalau kita sudah sampai pada step hati kita jangan sampai kumantil kepada selain Allah, maka itulah yang keempat, jadi kalau kita sudah bersih, pakaian kita, badan kita daripada najis, daripada hadas, baru step yang pertama. Jadi kalau kita belajar dalam hal itu ilmu fikih yang kita pelajari tentang wudu, tentang mandi, tentang tayamum, baru kata yang pertama. Ini masih ada 3 lagi di atasnya. Bersihkan diri kita daripada noda dan dosa. Bersihkan hati kita daripada akhlak mazmumah, akhlak tercela, akhlak terlarang, akhlak yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, membersihkan sir hati kita, jangan sampai kumantil itu nyantol pada selain Allah Subhanahu. Dan kadang-kadang hati kita gitu positifnya orang ini, ya kan? Kita akhirnya dalam hati kita itu aman sama Allah, ya kan? Nyantolin diri kita, nyantolin sir kita kepada selain Allah. Ini yang tingkatan yang keempat, membersihkan. Nah, itu adalah cara bersucinya para nabi dan orang-orang yang saleh. Nah, ini maksud bahagian di dalam empat macamnya ini ya. Kali lagi kita belajar tentang ayat. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammum, tayammum. Ini step yang pertama ya. Jadi begitu sudah bersih, belum masih ada step berikutnya. Yang syariat yang pertama, landasan dasarnya. Qad arafta anna at-taharata takunu bil wudu' aw bil ghusl. Qad arafta, ketahuilah oleh kalian. Anna at-taharata, sungguhnya bersuci, takunu itu ada bil wudu'i, dengan wudu', aw bil ghusli, atau dengan mandi. Kemarin kita sudah mempelajari akan hal tersebut. Bersuci itu ada dengan apa? Dengan wudu' atau dengan mandi. Illa, kecuali anna ba'dun nasi, sesungguhnya sebahagian manusia, qad la yajidul ma, sebagian dari mereka tidak menemukan al-ma'a, air aslan, asli, enggak nemuin air. Kaman yusafiru, seperti orang yang dalam perjalanan fis sahra'i, di dalam perjalanannya, walaysa, dan tidak mahu dengan ba'dun nas minal ma'i, daripada air, illa ma yakfi li syurbihi, kecuali ma yakfi, perkara yang hanya cukup li syurbihi, untuk minumnya. Ketahuilah sungguhnya bersuci itu ada dengan apa? Dengan adanya wudu atau dengan mandi. Kecuali sungguhnya sebagian manusia itu nggak nemuin air asli, seperti orang yang sedang dalam perjalanan
Mereka tidak membawa air ataupun tidak berbekal air kecuali hanya untuk memenuhi kebutuhan minumnya saja. Itu doang. Terus bagaimana tuh? Nah, wa ba'dun nasi, dan sebagian manusia qad yajidul ma'a, mereka menemukan air. Walakin tetapi yamna'uhu, tercegah memakai air tersebut. Sebagian manusia nemu air, tapi mereka tercegah untuk memakai air itu. Minal wudu'i, dari wudu bihi, dengannya, awil wusli, atau dengan mandi, minhu, dengannya, dengan air. Mani'un minal mani'i, tercegah daripada melakukan hal tersebut. Mislul maradi, contoh seperti yang orang sedang sakit. Alladzi yakhsha minhul halaka ala nafsihi, alladzi yang yakhsha, ditakutkan, minhu, darinya, al halaka, jatuh lebih parah sakitnya, ala nafsihi, atas dirinya. Wahina idin, maka ketika melihat hal tersebut, orang nggak nemuin air seperti orang musafir, orang nemuin air tapi nggak bisa pakai, nah itu maksudnya wahina idin ke situ. Ya juzu, maka boleh, lahu, baginya, ayasta'milat turaba, untuk memakai at-turaba, debu tanah, badalan, sebagai ganti, minal ma'i, daripada air. Badalan, sebagai ganti, minal ma'i, daripada air. Wahada, dan yang demikian itu, yusamma tayammuma, disebut sebagai tayamum. Ya, jadi untuk mengatasi hal itu, ini ada orang, ya, nemu air tapi nggak bisa pakai. Ada orang nggak nemu air, ada air cuma buat minumnya saja, buat mencukupi minumnya saja. Bagaimana tuh yang begitu? Maka disitulah muncul yang namanya tayamum. Karena di dalam bahasa fikih itu nggak boleh satu masa, satu kejadian atau masyarakat kosong di dalam penentuan hukum. Kemudian tadi kasusnya nggak nemuin air, kosong nggak ada tayamum, nggak bisa. Harus ada ketentuan hukum yang bisa untuk menjadi landasan hukum di dalam kehidupan. Ini maka disebutlah yang demikian itu adalah tayamum proses. Fatayammumu, maka bermula tayamum, huwa tayamum isalut turabi, yaitu menempelkan turab, debu tanah, ilal wajhi wal yadain, ke wajah wal yadain, dan kedua tangan. Bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat yang khusus. Wa huwa yaqumu maqamal wudu, wa huwa, dan syara'ita makhsusatin itu yaqumu, berdiri, berpijak, maqamal wudu, di dalam maqam wudu, wal ghusli, dan mandi, bi ba'dil ahadin, di sebagian daripada pendapat para ulama. Jadi tayamum tersebut posisinya sama dengan wudu dan mandi di sebagian kaul para ulama. Jadi karena dia sebagai ganti wudu, dia sebagai ganti mandi, maka posisinya sama seperti mandi ataupun seperti wudu gitu. Jadi tayamum itu posisinya sama kayak orang wudu, seperti juga orang mandi. Ini karena ini adalah pengecualian karena dua hal tadi, tidak bisa memakai air ataupun karena tidak menemukan air. Kaifiyatut tayammumi, kaifiyahnya tayamum. Wa kaifiyatut tayammumi, dan kaifiyahnya tayamum, antuh zirat turaba, yaitu dihadirkan at-turaba, debu tanah, alladzi lahu gubarun, yang ada lahu di dalam turab gubarun, debunya. Kaifiyahnya tayamum adalah mengambil debu tanah yang di dalam tanah tersebut ada debunya. Yang ada debunya. Jadi jangan sampai tanahnya doang tapi nggak ada debu. Contoh umpama tanahnya basah, gitu mereka kan nggak ada debunya, basah, nempel sama tanahnya. Jadi yang diambil itu adalah debu tanahnya, bukan tanahnya diwelok-welokin, bukan. Tapi diambil adalah debu.
Summa tadribu bikaffaika. Summa tadribu, kemudian menempelkan bikaffaika dengan kedua tanganmu, wa anta mufarriqun asabi'aka, dan engkau mufarriq diri sendiri, asabi'aka, tempelkan ke anggota tayamum tadi, apa, wajah dan tangan. Wa tamsahu bihima, dan mengusap atau membasuh bihima dengan kaffaika, dengan kedua tanganmu, wajhaka, wajahmu, badian bi'a'lahu, yang diawali, dimulai dari atas. Di atas tuh apa namanya, berarti dari mulai tumbuhnya rambut. Wa ta'umuhu bil masjid, dan menyempurnakan dengan membasuh ke bawah. Summa, dan kemudian tadribu bikaffaika tsaniyan, kemudian kau tempelkan bikaffaika dengan kedua tanganmu, tsaniyan yang kedua, alat turabi, atas tanah. Wa tamsahu, dan membasuhnya bikaffika al-yusra, dengan kemudian membasuh bikaffika al-yusra dengan tangan kanan, dengan tangan kiri maksudnya. Al-yadal yumna, membasuh tangan yang kanan, ilal marafiq, sampai dengan siku. Summa bikaffika al-yumna, dan kemudian dengan tangan kanan, al-yadal yusra, membasuh tangan yang kiri, kadzalika, demikian terusnya. Wa tu'ummuha bil masjid, dan menyempurnakan dengan membasuh. Jadi mulai tayamum itu dari atas. Umpamanya ini seperti ini. Ini dari atas, apa namanya, ini debu tangan. Ini begitu tangan kita diangkat, jadi ada debunya nempel. Ya, begitu debunya nempel, ya, maka dibasuhnya dari yang atas. Ini, ya, dari atas. Jadi apa debunya? Ya, ini sempurnakan sampai ke bawah. Oke. Dah. Satu. Terus yang kedua, wasani, tempelin lagi. Tangannya dua-duanya tempelin. Ya, tapi yang dibasuh itu adalah yang kanan dulu, pakainya tangannya kiri. Ya. Ya. Terus lagi, ini lagi, tangannya kanan. Terus cuma itu saja, 2 kali. Ya, wajah dan tangan. Ini daripada kaifiahnya ketika kita melaksanakan. Asbabut tayammumi, bermula sebab-sebab tayamum, sebabnya tayamum. As-sababul ladzi, sebab alladzi yang yubihut tayammuma, diperbolehkannya tayamum, faqdul ma'i, karena tidak adanya air. Al musafiri, seperti orang yang musafir fi sahra'i, di dalam perjalanan. Au khaufu husulid dharari min isti'malil ma'i, atau karena takut usulil dharari, datangnya darurat, datangnya apa namanya, emergensi, datangnya sakit, min isti'malil ma'i, kalau seandainya memakai air. Kalmari ini seperti sakit, alladzi ya'rifu dzalika, alladzi yang ya'rifu, diketahui, dzalika, dengannya, binafsihi, dirinya, au bi ikhbari tabibin, atau karena kabar atau karena berita daripada dokter tabib. Sebab-sebab tayamum yang pertama, bolehnya melaksanakan tayamum adalah karena tidak adanya air, seperti orang yang musafir atau orang yang dalam perjalanan. Yang kedua, atau karena takut kalau seandainya memakai air timbul penyakit atau timbul sakit. Kalau seandainya kita pakai air, ya, kalau mari seperti kita jatuh sakit kalau pakai air, yang diketahui oleh diri kita atau dikasih tahu sama dokter. Umpama begini, kita dikasih tahu di berobat, dibilangin sama dokter, Pak, ini bekas-lukanya jangan kena air dulu. Nah, itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan au bi ikhbari tabibi, kabar daripada dokter. Itu. Nah, kalau umpama kita dikasih tahu, diberitahu begitu oleh dokter, maka kita tanya. Ini sebab daripada tayamum.
Satu, karena nggak ada air. Dua, karena kita tercegah daripada memakai air. Surutut tayammumi, syarat tayamum. Satu, wujudul uzri al-mubihi lahu. Wujudul uzri, diketemukan uzur. Adanya uzur al-mubihi lahu, yang diperbolehkan lahu karena uzur tersebut. Uzur itu tadi gak bisa pakai air, uzur tersakit, itu uzur. Yang kedua, syaratnya tayamum adalah dukhul waktu sholat, telah masuknya waktu sholat. Yang kedua adalah dukhul waktu sholat, telah masuknya waktu sholat. Begitu kita kelimpungan gak ada air, datang kedengaran sayup-sayup suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu. Nah, disitulah bolehnya kita tayamum. Jadi kalau belum masuknya waktu ya belum. Umpama jam 11 waktu zuhur, atau umpama jam 10 mau dipakai buat sholat zuhur, belum masuk waktu. Jadi boleh tayamum itu ketika sudah masuk waktu. Sebelum masuk waktu bagaimana Pak? Untuk nyari air. Sebelum waktu bagaimana Pak? Maka untuk mencari air. Begitu sudah masuknya waktu, nggak ketemu juga, baru kita boleh nyari. Yang ketiga, tolabul ma'i, mencari air. Nah itu harus cari dulu. Syaratnya harus dicari dulu air. Sampai nggak ada. Gitu. Yang keempat, at-turabut tahuru alladzi lahu gubarun. Yang keempat, syaratnya tayamum at-turabu, dengan tanah at-tahuru yang suci, alladzi yang lahu baginya, bagi si tanah tersebut gubarun, ada debunya. Yang keempat, syarat tayamum itu memakai debu daripada tanah yang suci. Faraidut tayammumi, fardunya tayamum. Wa faraidut tayammumi, dan bermula fardunya tayamum arba'atu asya'a, itu ada 4 macam. Mula fardunya tayamum arba'atu asya'a, itu ada 4 macam. Yang pertama, an-niyatun, niat, fatanwi istibahata fardis sholati talaban liridhillah. Fatanwiya, maka berniat si orang yang tayamum istibahah, dengan ucapan istibahah dalam niatnya akan melaksanakan fardis sholat, talaban, mengharap liridhillah, daripada ridhonya Allah. Niat. Nah, itu tayammuma istibahatis shalah, gitu maksudnya. Jika kita akan tayamum, niatnya itu. Bukan nawaitul tayammuma ya di rafil hadasil asghar, bukan. Nawaitul tayammuma istibahatis shalah. Ini billah. Ini yang pertama, niat. Yang kedua, masul wajib, membasuh wajah. Yang ketiga, masul yadain ma'al mirfaqain bidorbatain. Yang ketiga, masul yadain, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqain, sampai dengan siku, bidorbatain, dengan 2 kali. Dua kali itu tangan kanan sama tangan kiri. Dan 1. Darbatin lil wajhi, 1 kali basuhan lil wajhi, wajah. Wa darbatin lil yadain, dan 1 kali basuhan lil yadain, kedua tangan. Yang keempat, at-tartibu kama zakarna, tertib sebagaimana apa yang telah kita pelajari di atas itu tadi 2. Well, yang pertama adalah niat, basuh wajah, basuh kedua tangan, 1 kali 1 kali. Yang terakhir adalah tartib, jangan tangan dulu baru wajah dulu baru tangan. Itu yang dimaksud dengan tartib. Ya, jadi ketika tayamum yang 2 itu, ya nggak ada basuh kaki, nggak ada basuh telinga, yang ada cuma basuh wajah dan basuh kedua. Basuh kedua tangan ataupun basuh wajah jangan seperti wudhu sampai bersih-bersihnya debu semua, enggak. Ya, salahnya tempatnya basuh wajah. Kalau kamu gosok-gosok ini enggak, salah aja. Syaratnya
Gitu. Tangan pun seperti itu. Jadi nggak usah digosok-gosok begini. Kalau begini itu ketika wudhu, ya baru begini airnya. Kalau tayamum nggak perlu. Balik. Terus lagi tangan kiri begini lah. Jadi nggak usah digosok. Tiga, ini ya. Sunanut tayamumi, sunnahnya tayamum, wa sunanut tayamumi arba'un, dan sunnahnya tayamum arba'un itu ada 4 sunnahnya. Tadi wajib ya yang atas, sekarang sunnahnya. Yang pertama tasmiyatu bismillah. Yang kedua takdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas yang kiri. Yang ketiga takhfifut turabi tabu'i. Yang keempat adalah al-muwalatu, berurutan, berturut-turut. Maksudnya jangan dijeda. Jangan wajah dulu berhenti ngobrol, sebagainya, baru tangan enggak. Tapi langsung itu sunnah. Yang berikutnya mubtilatut tayamumi, perkara yang membatalkan tayamum. Mubtilatut tayamumi, membatalkan tayamum. Wa yubtilut tayammuma, dan batal at-tayammuma, apa tayamum? Salah satu asya, karena sebab 3 hal. Tayamum batal karena 3 perkara. 1, kullu ma yubtilul wudu'a, segala hal yang membatalkan wudu. Ini 1. Yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, segala apa saja yang membatalkan wudu, maka itu membatalkan tayamum. Yang batal wudu apa kemarin? Belajar kayak gitu. Bagaimana nempel kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, ya, yang tidak ada hubungan keluarga, nempel batal kan? Nah, ketika tayamum juga batal. Itu. Yang kedua, ru'yatul ma'i qabla dukhul bis sholati, melihat air qabla dukhul, sebelum masuknya waktu bis sholati, melaksanakan sholat. Lihat air. Itu apa namanya, udah komat, udah mau sholat nih, duduk, hujan, air turun, nah itu namanya ru'yatul ma', batal ya, kelihatan. Ya begitu mau sholat, tapi belum sholat, terus mau sholat, datang hujan, nah itu batal. Yang ketiga ar-riddatu al-kufru, ar-riddatu kufur, riddah murtad, wal iyadu billah. Nah ini ya, jadi inilah yang membatalkan tayamum, 3 perkara, 3 hal. Yang pertama, segala hal yang membatalkan wudu. Yang kedua, melihat air sebelum kita melaksanakan sholat. Yang ketiga, riddah kufur. Ma yustabahu bit tayammumi, ma yustabahu bit tayammum, hal yustabahu, diperbolehkan bit tayammumi, bagi orang yang tayamum. Iza nawat mutayammimu, tatkala berniat al mutayammimu, orang yang bertayamum, istibahata fardis sholati, melaksanakan fardu sholat, sholat yang wajib maksudnya. Sholat, maka sholatlah ia bitayammumihi, dengan 1 tayamum, fardun wahidan, dengan sholat fardu 1. Kalau seandainya orang yang bertayamum berniat istiwaha fardis sholat, akan melaksanakan fardis sholat, maka sholatnya itu hanya 1 kali sholat wajib. Jadi 1 tayamum, 1 kali sholat. Kalau begitu waktu sholat zuhur, dia dengan sholat apa namanya tayamum 1 kali ketika sholat. Faida aroda sholata fardin tsani, dan tatkala ia berkehendak sholata fardin tsani, akan melaksanakan sholat fardu yang kedua, tayammama lahu marratan tsaniyatan, maka bertayamumlah lahu baginya marratan tsaniyatan, yang kedua. Kalau seandainya begitu masuk asar, ya tayamum lagi. Jadi tayamum itu hanya dipakai 1 kali sholat wajib.
Wa illam yahsul minhu ma yanqudul wudu'a. Wa illam yahsul minhu. Dan kalau seandainya tidak berhasil minhu darinya, ma yanqudul wudu'a. Daripada apa yang membatalkan dalam amma sholawatul masnunatu fa yusalli minha ma yasha'u bi tayammumin wahidin. Amma sholawatu adapun sholat al masnunatu yang disunnahkan, fa yusalli maka sholatlah minha dengan tayammum ma yasha'u sekehendak engkau bi tayammumin wahidin dengan tayammum yang satu kali. Kalau sholatnya sholat sunnah terserah kita mau berapa rakaat gitu. Jadi tayamum itu hanya dipakai satu kali sholat wajib. Kalau begitu datang sholat wajib yang kedua, maka kita wajib tayamum. Gitu. Tapi kalau sholat sunnahnya terserah kita mau berapapun sholat sunnahnya, maka itu boleh dengan tayamum yang satu kali. Hikmatut tayamum. Hikmahnya orang tayamum. Qad arafta anna taharata qad arafta ketahuilah oleh kalian anna taharata sungguhnya taharah bersuci takunu itu ada bil wudu'i dengan wudu au bil ghusli atau dengan mandi wa huma dan ada pun wudu dan mandi la yakunani illa bis ti'malil ma'i la yakunani maka tidak akan pernah ada wudu dan mandi illa bisti'malil ma'i kecuali dengan adanya air. Walakinna namun demikian ba'dun nas sebagian manusia la yumkinuhu memungkinkan tidak memakainya isti'maluhu memakai air li adami wujudihi karena tidak adanya wujud air. Au li udhri maradin atau karena uzur sakit maniin tercegah an isti'malihi daripada memakai air. Lidzalika amara, lidzalika dengan hal tersebut amara memerintahkan kepadanya Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala bisti'malit turab dengan memakai tanah at-tahir yang suci badalan sebagai ganti minal ma'i daripada air li'annahu karena sungguhnya hal tersebut idza tarokat tatkala ditinggalkan al-wudu'a apa wudu wa shalla dan salat bidunit thahar dengan tidak suci fi misli hadzal turufi dengan contoh seperti itu. Kalau seumpama ya ditinggalkan wudu ya terus enggak tayamum kayak gitu. Barubbama ya'tadu tarkuhu. Barubbama maka yang demikian ya'tadu tarkuhu maka tidak boleh meninggalkan daripada hal tersebut. Jadi harus ada ketentuan hukum lagi kalau seandainya orang tidak bisa wudu atau orang tidak bisa mandi. Maka Allah perintahkan untuk kita daripada apa? Untuk bertayamum. Hadis ila dzalika anna tibbal hadis qad asbata anna tina yunadiful wajha wa yazidu jamalahu misal budrati illa anna ba'dal budrati qad tadarrul wajha. Hadis demikian ila zalika yang seperti itu anna tibbal hadis sungguhnya wanginya yang baru qad asbata anna tina sungguhnya ditetapkan sungguhnya tanah yunadiful wajha dapat menempel di wajah wa yazidu jamalahu dan menambahkan jamalahu gantamnya sempurnanya wajah misal budrati seperti budrah illa kecuali anna ba'dal budrati qad tadarrul wajah sungguhnya sebahagian budrah tebu qad tadarrul wajah itu dapat menjadikan sakit atau madarat bagi wajah. Qala Allah Ta'ala wa in kuntum maradu aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an
fatayammamu su'idan ay turaban thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Itu daripada dalil diperbolehkannya untuk kita melaksanakan tayamum. Ini dari hikmahnya kita melaksanakan tayamum. Jadi tidak ada daripada kekosongan hukum di dalamnya apabila nggak bisa wudu, apabila nggak bisa mandi, maka kekosongan itu diisi dengan apa? Tayamum. Ya, nah maka diperbolehkan tayamum sebagai apa? Ganti daripada itu, ganti daripada dua hal tadi, orang yang tidak bisa mandi atau orang yang tidak bisa wudu karena tidak ada air, karena dia nggak bisa memakai. Inilah bab tentang tayamum, termasuk di dalamnya adalah at-thahar. Mungkin ada yang ditanya? Ya, kalau tayamum itu apa masih bisa pegang mushaf? Ya. Kalau tayamum itu apakah masih bisa pegang mushaf, baca Quran, tawaf? Gitu. Posisi tayamum itu di awal tadi disampaikan kedudukannya sama dengan wudu, sama dengan mandi. Berarti kalau seandainya bertayamum, mushaf, baca Quran, pegang Quran, ini ya, ini apa namanya? Tidak posisinya sama seperti itu. Ya, posisinya sama seperti itu. Cuma tayamum itu diperbolehkan hanya ketika tadi terjegat nggak ada air atau terjegat nggak bisa pakai air. Kalau masih bisa pakai air nggak boleh tayamum. Kalau masih ada air ya nggak boleh tayamum. Gitu. Kalau dia masih bisa pakai airnya, maka nggak bisa tayamum. Jadi kalau sudah tidak bisa pakai, kayak sekarang belajar COVID, ya kan ini apa tayamum? Ini kebutuhan. Kenapa nggak ada boleh kena air? Kalau kena air mana tuh? Cuma di COVID tadi. Air kan kemana-mana, takutnya begitu. Makanya apa? Dari plastiknya, dari ini baru pakai tayamum. Jadi jenazahnya langsung dikasih tayamum, ya udah ditutupi pakai apa namanya plastik, kain mori, pakai plastik, baru tayamum. Ini ya, ini kayak kenapa nggak bisa pakai? Ya lagi. Ya, Batasan untuk mencari air untuk tayamum. ya. Pak, batasan mencari air gimana Pak? Apakah harus nyari apa namanya ke negeri seberang? Apakah harus nyari ke daerah seberang? Yang dimaksud dengan mencari itu bagaimana? Pemahaman mencari. Ya, yang namanya mencari kalau umpama sudah cari kemana-mana sudah nggak ketemu, sudah lelah nih saya nggak ada kayak gitu maksudnya, itu baru. Gitu. Tapi kalau hanya apa namanya baru niat belum jalan, nah itu belum. Yurad itu maksudnya itu mencari, maksud mencari. Gitu. Ya, namanya mencari itu ketika kita sudah jalan kakinya, sudah melangkah, ya kesana kesini nggak ketemu air. Batasannya apakah ke negeri seberang? Kalau memang harus ke negeri seberang ya silakan. Dan kalau memang batasnya sampainya itu saya tadi sampai kampung sebelah atau sampai desa sebelah itu jauh, udah ketemu air, boleh itu seperti itu. Ya, hadun batasannya itu sampai di mana? Ya, sampai kitanya sendiri apa namanya sudah mencari air tersebut. Jadi nggak ada batasan berapa mil, berapa kilo. Sadaqallahul azim. Masku ala al-kuffain. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam.